Karena lubang tanam banyak sendiri itu ada maksud juga Mas, karena penanaman di musim intensitas panas matahari itu banyak resiko Mas. Jadi yang pertama itu yang saya lakukan, Oke, sahabat petani semua, jika pada video yang sebelumnya kita telah membahas mengenai pengolahan tanah atau pengolahan lahan yang menurut saya itu sangat lengkap dan sangat bermanfaat. Buat teman-teman yang belum nonton video tersebut, silahkan klik link di atas, karena pada video tersebut kita sudah jelaskan secara mendetail, apalagi untuk petani pemula. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Kita akan melanjutkan pada part yang kedua. Mas Yus, kalau kemarin sudah berbicara mengenai pengolahan lahan, kalau saat ini Mas Yus, kalau untuk pemilihan varietas sendiri untuk tanaman cabai ini ada kiat-kiat khususnya atau tidak? sebelum masuk ke varietas mungkin kan dari olah lahan sampai kita berkeputusan untuk menanam cabai varietas apa itu sebelumnya ada perlakuan terlebih dahulu Mas Jangki. Jadi memang perlakuan untuk setelah olah lahan Mas, jadi memang sudah jadi bedengan itu dari segi lubang tanam, terus dari segi termasuknya untuk kalau orang sini bilangnya ngelerem ke lahan Mas Jaki. Jadi itu ada istilahnya perlakuan tersendiri. Jadi pertanyaan saya pun awal tadi salah gitu ya, karena langsung menjurus pada varietas, padahal kemarin itu baru pada proses pemberian pupuk. Padahal setelah itu masih ada proses lagi ya Mas ya. Adalah proses pendiaman atau menunggu supaya lahan itu memang benar-benar siap dan pupuk itu bisa dikonsumsi oleh tanaman gitu ya Mas ya. Nah, proses menunggu itu berapa hari Mas kalau menurut Mas Yusuf yang diterapkan di lahan ini? Itu setelah jadi bedengan berkeputusan untuk menanam cabai itu kan kita nanam timun dulu Mas. Jadi karena kemarin kan memang kohinya masih benar-benar mentah, itu kan memang harus sedikit lebih berhati-hati agar memang fermentasi bisa sempurna Mas. Jadi itu kemarin setelah jadi lahan itu kita diamkan selama 1 minggu terlebih dahulu. Terus itu kita semai dulu Mas, semai di tripod Mas. Jadi dari masa telah jadi bedengan sampai tanam timun itu sekitar 10 hari Mas. Sekitar 10 hari proses pendiamannya. Dan itu pun juga tidak langsung tanaman cabai tapi ditimun dulu. Timun dulu ya. Timun itu cuma untuk mengetahui bahwa lahan sudah siap atau belum gitu ya Mas. Sudah siap untuk tanami cabai atau belum, kan karena mengingat resiko Mas. Jadi untuk pemberian kohe memang bagus, tapi harus memang yang sudah benar-benar terfermentasi, benar-benar sudah siap untuk digunakan. Berarti pupuk kandang itu bermanfaat atau baik, tapi juga ada dampak negatifnya kalau belum siap itu. Daripada lebih baik kita telat menanam daripada sudah menanam tapi resikonya sangat tinggi, kemudian tingkat kegagalan menjadi tinggi, itu lebih baik proses penanamannya yang agak dimundurkan gitu ya Mas. Berarti kalau ini mundurnya cukup lama gitu ya Mas, karena timun dulu, baru setelah timun habis baru cabai. Jadi dari tanaman timun itu berarti kita bisa mengevaluasi bahwa oh ternyata lahan ini sudah siap atau belum, itu bisa dilihat dari situ ya Mas. Kenapa pemilihannya adalah komoditasnya adalah timun Mas? Yang cepat Mas. Cepat ya, sekitar 2 bulan atau berapa sampai habis? Sekitar 2 bulan lah. Sekitar 2 bulan itu kan kalau menurut saya jadi kepanjangan Mas, terlalu lama. Tapi kan karena kemarin timun juga pas lumayan harganya kan sayang kalau pas panen bagus-bagusnya mau ditebang. Jangan-jangan ini kemarin hasil timun sudah cukup untuk modal untuk menanam cabai ini Mas? Ya sedikit menyumbang lah Mas. Sedikit menyumbang gitu. Jadi alih-alih adalah untuk mengetes, tapi di situ juga ada hasilnya gitu ya, ada manfaat. Tapi apakah itu tidak berdampak Mas? Penanaman timun di lubang tanam yang sama, bukankah itu nanti akan menyerap nutrisi yang ada di dalam tanahnya? Nah itu kan karena timun kan memang tanaman cepat, juga sedikit rakus, tapi kan kita sudah berkeyakinan itu kan nggak mungkin termakan semua Mas. Dengan pupuk kandang yang kita berikan banyak Mas, karena untuk pemberian pupuk kandang itu biasanya saya paling cepat itu setahun sekali Mas. Setahun sekali. Itu sudah paling cepat ya Mas? Sudah paling cepat. Jadi biasanya bedengan gini ndak pernah rubah, ndak pernah di luntung mulsa itu sekitar
2-3 tahun itu biasa Mas. 2-3 tahun ya. 2-3 tahun. Jadi itu memang biasa. ini pemberian di awal ini tapi untuk investasi jangka panjang. Berarti memang lebih baik menunggu siap. Kemarin diberikan cukup banyak nggak masalah karena ini memang hanya memberikan 1 kali. Ini untuk penanaman 2-3 kali ke depan itu ya Mas ya. Oke, itu untuk penanaman untuk mengetahui bahwa tanah itu sudah siap atau belum. Kemudian mungkin karena akar timun itu juga sebagian besar di bagian atas gitu ya Mas. Ya. Jadi penyerapan nutrisi mungkin banyak, tapi di bagian atas, tidak terlalu ke dalam gitu. Jadi makanya masih bisa dilanjutkan pada penanaman yang selanjutnya. Oke, itu untuk mengetahui sebelum penanaman cabai. Nah, kemudian kalau melihat lubangnya Mas, ini lubangnya sampai 5 itu. Kenapa alasannya sampai 5? Padahal kalau ini ditumpang sarikan, yang kepakai ini hanya 4 kalau saya lihat. Ini ada alasan khususnya atau tidak Mas? Itu ya jelas ada alasan Mas. Yang pertama itu kan kita memakai jarak tanam itu 60-50 Mas, agar memang nanti untuk kita tumpang sari nggak bingung Mas. Jadi mau ditumpang sari dengan tipe jenis tanaman yang panennya panjang pun kita nanti bisa istilahnya mempertimbangkan dengan berbagai macam tanaman Mas. Terus untuk karena lubang tanam banyak sendiri itu ada maksud juga Mas, karena penanaman di musim intensitas panas matahari itu banyak resiko Mas. Jadi yang pertama itu yang saya lakukan, yang tengah itu untuk sirkulasi udara Mas, agar uapnya itu nggak keluar dari lubang tanam yang kita tanami. Terus juga untuk lubang tanam yang kita tanami itu untuk pemberian tanah juga kalau bisa full Mas. Jadi sampai kalau bisa itu menutup di bagian lubang tanam. Manfaatnya agar kendala nanti di musim intensitas cahaya matahari banyak itu biasanya kalau sini nyincin itu Mas, hilang. Jadi kan nanti kalau di bagian tanaman yang nyincin itu otomatis nanti layu mati Mas. Mungkin sahabat petani semua kadang menafsirkan bahwa itu terkena jamur atau bakteri. Padahal bisa jadi itu karena panas matahari ya Mas, karena uapnya yang keluar dari bagian itu, kemudian tanaman yang baru ditanam mungkin kurang kuat, makanya terjadi warna kecoklatan seperti cincin ya Mas. Lama-kelamaan dia akan mati. Nah, saran dari Mas Yusuf itu sebisa mungkin lubang tanam itu ketika penanaman nanti ditutup full menggunakan tanah, sehingga tidak ada rongga yang keluar dari situ. Kalau uap nanti biar keluar lewat lubang yang lain atau lubang yang samping. Kemudian di lubang tengah juga mungkin nanti ada manfaatnya kaitannya dengan pupuk susulan juga gitu ya Mas ya? Iya, itu kan untuk pemberian pupuk susulan itu kan tetap ditugal ya Mas. Jadi nanti untuk semua lubang nanti ditugal ketika kita mau nanam Mas. Jadi nanti kalau kita memberi pupuk susulan di fase tanaman sudah berbuah, sudah panen, nanti tidak menugal lagi, tidak merusak perakaran Mas. Kalau penugalan ketika tanaman sudah dewasa itu dikhawatirkan nanti akan memotong ya Mas ya, memotong atau merusak sistem perakaran, menimbulkan luka dan lain sebagainya, sehingga nanti ada dampak negatif yang ditimbulkan. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, pelubangan atau penugalan itu bisa pas awal itu semuanya ditugal sekalian gitu ya Mas. Meskipun belum digunakan, meskipun belum digunakan tapi sebaiknya ditugal sekalian. Oke Mas Yusuf, kalau itu kan pertimbangan mengenai jarak tanam, kemudian lubang tanam. Kemudian ini Mas, kalau tadi melihat sebelum dilakukan penanaman tanaman cabai ini dilakukan penanaman timun adalah untuk mengecek itu. Kemudian sistem perakaran, tentunya lahan di sekitar situ atau nutrisi di sekitar perakaran atau di lubang tanam itu sudah terambil oleh timun. Nah, ketika mau melakukan penanaman cabai yang ini, apakah dilakukan pemupukan lagi atau gimana ini Mas? Kita beri pupuk susulan di lubang tanam Mas. Jadi mempersiapkan pupuk susulan itu minimal sehari sebelum kita tanam, sehari sebelum kita tugal Mas. Jadi kan untuk pupuk yang saya masukkan di lubang tanam itu ada beberapa macam Mas. Itu yang pertama ada kompos kering, itu kita juga pakai serintil kambing giling. Terus yang kedua itu asam huma tetap masuk. Terus yang ketiga itu kita mikorrhiza juga masuk. Terus yang keempat itu trichoderma masuk Mas. Terus juga itu masuk lagi dekomposer Mas. Jadi ini sudah ada sekitar 5-6 bahan yang dimasukkan ya Mas ya. Tapi semuanya arahnya adalah
organik ya Mas ya? Iya, arahnya adalah organik ya. Buat sama teman-teman yang kemarin sudah menonton video kita jadi memang arah kita adalah semi organik. Ini langkah yang dilakukan oleh Mas Yusuf ini bisa diterapkan gitu ya. Jadi menggunakan bahan-bahan organik kemudian agensi hayati itu sejak dini. Iya. Jangan menunggu ketika sudah ada gejala, nanti mubazir kan, tapi sebaiknya dilakukan sejak dini. Untuk lubang sebelum penanaman itu Mas Yusuf memberikan beberapa bahan. Yang pertama adalah kompos kering. Ini bentuknya adalah kotoran kambing giling ya Mas ya. Kotoran kambing giling kemudian dicampur dengan asam humat. Kemudian masih ditambah lagi dengan mikorisa. Mikorisa masuk. Itu dijadikan satu kan Mas? Nanti diolah, diaduk jadi satu. Oke. Jadi kompos kering, kemudian asam humat, kemudian mikorisa, kemudian trichoderma. 4 bahan ini. 4 bahan. Oh iya, Vertipos Mas. Vertipos. Oh, jadi ada unsur fosfatnya. Jadi tidak menutup kemungkinan pupuk kimia itu masih tetap masuk, tapi sebisa mungkin kita kurangi gitu ya Mas. Jadi hanya 5 bahan itu kemudian dijadikan satu, dimix ya Mas. Dimix. Ya. Kemudian kalau untuk kebutuhan sekitar 1000 meter persegi, ini butuh berapa Mas? Ini yang saya tanami sekitar 2000 lubang ya Mas ya. Itu kebutuhan kemarin untuk kohe kambing sekitar 3 atau 4 bagor itu. 4 bagor lah, itu 4 bagor. Mikorisanya 1 kilo, terus trichoderma itu kemarin juga 1 kilo, terus untuk asam humat itu juga setengah kilo, asam humat setengah kilo, terus Vertipos itu kemarin kita pakai sekitar 20 kilo Mas. 20 kilo. Iya. Jadi itu dicampur jadikan satu? Dicampur dijadikan satu, nanti dispray dengan M21, kita tutup minimal sehari semalam baru bisa digunakan. Tadi sebelum aplikasi ke semua bahan yang tadi sudah dijelaskan itu disemprot ya Mas ya? Setelah dicampur itu disemprot menggunakan decomposer, dalam hal ini menggunakan M21. Iya. Kemudian ditutup rapat ya Mas? Tutup rapat selama 1 hari 1 malam sebelum aplikasi. Harus setelah itu diaplikasikan. Iya. Nah, kira-kira satu lubang tanam itu kira-kira berapa gram atau berapa sendok ini? Saya cuman pakai tangan Mas, paling enggak ya juga sepucuk tangan lah. Sepucuk tangan. Jadi kira-kira sekitar 2-3 sendok. 2-3 sendok ya Mas. Itu sudah cukup itu Mas. Sekitar 2000 tanaman itu dengan dosis yang tadi sudah disebutkan sudah cukup. Insya Allah cukup Mas. Dan itu bisa langsung ditanam Mas? Apa perlu menunggu beberapa waktu lagi? Bisa Mas. Bisa langsung ditanam. Karena sudah terfermentasi yang awal tadi itu ya. Oke sahabat petani semua, jadi kalau ingin tanaman sahabat petani semua cepat beradaptasi, bisa dilakukan apa yang dilakukan oleh Mas Yusuf, mencampurkan beberapa bahan kemudian difermentasi, kemudian diberikan ke lubang tanam. Setelah itu langsung dilakukan penanam juga bisa, tapi menunggu juga tidak apa-apa. Kenapa semua bahan itu dicampurkan, kenapa tidak diberikan secara tunggal? Untuk mengefisiensikan waktu, kemudian untuk mempermudah cara aplikasi. Bayangkan 2000 tanaman hanya 1 kilo mikorisa. 1 kilo mikorisa itu kalau diaplikasikan secara tunggal bingung mau ngaplikasinya ya. Jelas. Asam humat juga setengah kilo itu kalau mau mengaplikasikan juga susah, tapi karena digabung dengan semuanya menjadi satu, harapannya itu sudah homogen, jadi setiap lubang itu sudah ada gitu ya Mas ya, sudah ada. Oke, itu persiapan sebelum tanam. Kemudian kalau untuk penanaman sendiri Mas, apakah ada triknya? Maksudnya masalah waktu kayak gitu. Apakah ada pertimbangannya khusus gitu Mas? Kalau untuk proses penanaman itu tetap sore Mas. Sore itu kita kan nabur dulu tadi semua bahan yang kita campur tadi, kan harapannya sebelum kita masukkan pupuk itu jangan sampai terkena matahari dulu. Jadi sore kita masukkan bahan tadi, terus kita ini nanam itu memang kalau bagus di suhu turun Mas. Jadi entah itu mau di malam hari atau di sore hari silahkan, tapi kemarin saya coba praktek itu di sore menjelang malam. Oke, jadi penanaman juga waktunya itu sebisa mungkin kalau bisa jangan pas matahari terik gitu ya Mas. Karena logikanya ketika bayi langsung kita jemur di paparan sinar matahari, mungkin dia juga akan merengek kesakitan karena kepanasan. Makanya sebisa mungkin kalau penanaman dilakukan ketika suhu sudah sedikit turun, sebisa mungkin sore ya Mas ya, sore menjelang malam. Jadi tidak usah buru-buru cepat selesai. Tentunya ini kalau jumlah yang kita tanam itu banyak, tentunya juga memerlukan waktu gitu ya Mas ya. Tidak harus 1 hari selesai, tapi sebisa mungkin kita sudah mempersiapkan bahwa tanaman ini sudah kita ikhtiarkan bahwa untuk mempercepat proses adaptasi ya Mas ya. Sebaiknya dilakukan penanaman pada sore menjelang malam. Malam juga nggak apa-apa, atau menjelang jam 12 malam juga nggak apa-apa kalau nggak apa-apa. Yang penting jangan pas siang-siang hari. Itu untuk perlakuan kemarin kan kita beli bibit siap tanam.
Jadi itu kita istilahnya entang-entang kesek lah nang lahan itu biar batang kokoh, jadi tetap insya Allah tetap bisa lebih cepat beradaptasi. Itu berapa hari Mas? Itu kita kemarin cuma sebentar Mas, sekitar 3 hari Mas. Oke ya, jadi saya mencoba menafsirkan ya, dimaksud entang-entang itu adalah menjemur ya Mas. Menjemur. Ya. Jadi karena biasanya di persemaian itu yang notabene atasnya adalah plastik UV, sehingga dia tidak terbiasa dengan sinar matahari langsung. Nah, untuk menjaga supaya sinar matahari ketika proses melakukan penanaman itu tidak langsung kaget, makanya dicoba dijemur dulu tapi posisinya masih di dalam polybag. Iya Mas ya. Jadi sebelum dilakukan penanaman ini sudah dibawa ke lahan, sudah terkena sinar matahari tapi posisinya masih di dalam polybag. Itu sekitar 3 hari supaya nanti dia lebih cepat beradaptasi. Kalau kita melihat itu nanti akan kasihan karena biasanya tidak langsung terus itu kena langsung. Biasanya ada sedikit hal yang ditimbulkan, entah itu layu atau apa, tapi itu hanya proses adaptasi ya Mas. Itu akan sangat menguntungkan terhadap proses penanaman karena batangnya juga sudah menjadi kuat keras, ya Mas, menjadi keras. Nah, ini mungkin sahabat petani semua juga perlu dicoba karena meskipun itu hal sangat sederhana, tapi itu ada ilmunya dan ini sudah banyak pengalaman ya Mas ya. Dari teman-teman banyak seperti itu, dari kita yang praktekkan juga seperti itu. Jadi sebaiknya kalau bisa dijemur dulu gitu ya, jemur dan kemudian tetap diairi, mungkin hanya di pagi hari ya Mas ya. Di pagi hari kita airi, kemudian dibiarkan terkena sinar matahari, besok kita airi lagi dan seterusnya, mungkin seperti itu. Oke Mas Yus, kalau itu tadi persiapan sebelum tanam sampai penanaman. Pertanyaan yang tadi belum terjawab dan sekarang ini mungkin juga sering ditanyakan, varietas Mas. Pemilihan varietas itu juga ada dasarnya atau tidak Mas? Kalau untuk pemilihan varietas itu memang yang pertama kan tetap kita cari informasi Mas. Jadi kita kan juga ada komunitas belajar dengan teman-teman itu kan sering istilahnya uji coba Mas. Jadi uji coba nanam sendiri, terus kita cari informasi mana yang nanam apa di sana seperti apa, itu kan juga banyak informasi. Itu kan pemilihan varietas yang pertama itu ini tipenya tipe cabai rawit merunduk Mas ya. Itu kenapa saya memilih ini di musim panas itu memang apa ya Mas ya, kelebihan dari tipe cabai seperti ini kebetulan saya dari kalau tidak salah itu Ponirun Mas, itu kalau tidak salah dari Albanero. Itu memang kalau tipe cabai rawit biasa itu untuk di musim panas lebih untuk panen itu lebih banyak daripada yang tipe cabai ke atas Mas. Oke, jadi berdasarkan beberapa pertimbangan dan beberapa pengalaman, ada perbedaan yang cukup signifikan ya Mas ya, antara buah yang tipikal ke atas dan tipikal ke bawah. Kalau yang tipikal ke atas itu seperti Ori 21, kemudian Pakem 21, kemudian ya banyak jenisnya. Intinya yang ke atas itu biasanya lumayan tebal dan daya tahan simpan. Kemudian kalau mungkin Mas Yusuf itu lebih condong kalau itu ditempatkan ketika musim penghujan. Sementara kalau ini yang tipe ke bawah ditanam di musim menghadapi kemarau, karena secara tonase produktivitas biasanya lebih banyak yang ke bawah ya Mas ya, yang menggantung ke bawah produktivitasnya menjadi lebih tinggi dan resiko kegagalan kalau di musim kemarau itu tidak setinggi ketika musim penghujan gitu Mas. Tapi ini Mas, kalau musim kemarau mungkin memang kalau dari patogen penyakit memang tidak semasif ketika musim penghujan. Seperti antraknos lah yang biasa jadi momok sahabat petani. Tapi kan kutu-kutuan. Kemudian virus biasanya kan kalau memasuki musim kemarau itu serangannya akan menjadi lebih meningkat atau lebih masif. Tapi kalau sampai sejauh ini lahan milik Mas Yusuf, sepertinya kalau untuk kuning saya belum melihat ini Mas. Apakah ini memang belum ada atau gimana ini? Ya, untuk pemilihan benih sendiri Mas, kan banyak inovasi benih juga Mas. Itu untuk inovasi benih itu kan memang ada yang benih berlabel toleran Mas. Jadi kita kebetulan ini dari beberapa macam kemarin kita baru nemu yang tipe ini Mas. Ya, berarti pemilihan varietas itu menurut Mas Yusuf tetap sangat penting gitu Mas, sangat penting dan kita perlu mencari referensi di tempat sekitar kira-kira mana yang paling recommended dan yang tahu daerah sahabat petani semua ya teman-teman yang ada di wilayahnya gitu ya. Kalau kita mungkin berbicara secara global gitu, tapi kalau teman-teman mungkin kalau Mas Yusuf kenapa memilih varietas yang bisa berlabel tahan atau toleran, karena mungkin di sini mayoritas kalau tidak tahan atau toleran mungkin nanti akan kalah dengan serangan kuning ya Mas ya, dengan serangan virus kuning. Makanya beliau memilih yang punya brand tahan atau toleran terhadap virus. Kalau mungkin sahabat petani semua masih tidak terlalu banyak yang serangan TMV-nya atau virus kuningnya, mungkin bisa memilih dengan varietas yang biasa gitu ya Mas, tidak harus yang seperti ini gitu. Jadi ini kembali ke pilihan sahabat petani semua.
Oke Mas Yusuf, kalau untuk pemilihan varietas sendiri, kalau bagi petani pemula, kemudian seberapa pentingnya sih kita perlu jeli-jeli dalam melakukan pemilihan ini? Kalau benih itu kan termasuk modal paling kecil lah dibandingkan kita beli lanjaran, dibandingkan kita beli mulsa, tapi kan itu sangat fatal Mas. Jadi kalau kita pemilihan benih sudah salah, pengolahan lahan sudah maksimal, tetap nanti sama saja Mas. Intinya itu pemilihan varietas juga sangat penting gitu ya. Jadi karena pengolahan lahan sudah kita maksimalkan, tapi kalau benih juga seadanya juga tidak bisa maksimal. Bisa maksimal itu. Padahal benih itu hanya mungkin sepersekian persen ya, sepersekian dari total biaya kan mungkin biayanya paling kecil itu, tapi itu sangat berpengaruh pada kepentingan. Oke, sahabat petani semua mungkin itu ya. Jadi ini untuk varietasnya memang sudah tahan virus ya Mas ya, tahan atau toleran gitu ya Mas ya. Toleran ya. Jadi untuk cabai burga, kita istilahnya burga ya kalau di sini itu kan kita pakainya itu tadi Poniron lah dari Habanero. Dengan pertimbangan yang sudah toleran virus karena ini memasuki musim kemarau. Musim kemarau yang ternyata masih banyak hujan. Dan sedikit gagal prediksi. Nah, ini harusnya sudah masuk kemarau tapi masih sangat sering hujan. Tapi kalau di sini kalau tidak menggunakan varietas yang tahan atau toleran memang sudah tidak kuat ya ibaratnya Mas. Serangan virus itu masih sangat masif. Tapi dengan penggunaan yang toleran atau tahan sampai sejauh ini alhamdulillah bisa menghasilkan hasil yang cukup maksimal. Ini tingginya mungkin sekitar 2 meter ini Mas ya. Ya, kemungkinan lah 2 meter, kemudian batangnya juga sangat besar. Nah, mungkin sahabat petani semua terkait pembahasan varietas, pembahasan pada video kali ini kita cukupkan karena masih kita akan lanjutkan masalah perawatan. Kemarin sudah berbicara masalah pengolahan, kemudian jarak tanam, kemudian pemilihan benih sudah kita sampaikan. Masih sangat sayang kalau video ini kita putus sampai di sini karena untuk menghasilkan tanaman seperti ini tidak hanya pengolahan lahan yang bagus, tidak hanya pemilihan varietas yang bagus, tapi perawatan juga sangat menentukan gitu ya Mas. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai perawatan sehingga bisa menghasilkan tanaman yang seperti ini. Terima kasih untuk sahabat petani semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.